Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprianto dari Prodi Perbankan Syariah NIM 241080202158. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Arab pra-Islam. Langsung saja. Ada geografis Semenanjung Arab. Yang pertama, daerah pedalaman. Merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Jadi mereka yang tinggal di daerah pedalaman disebut penduduk pengembara atau ahli al-badwi. Yang kedua, daerah pantai di pinggir laut di bagian tengah dan selatan. Hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Mereka yang tinggal di daerah pantai ini disebut penduduk penetap atau al-hadar. Selanjutnya, asal-usul bahasa Arab. Jadi bangsa Arab ini berasal dari ras Samiyah dan terbagi dari dua suku. Yang pertama ini suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Yang kedua ada suku Arab Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari keturunan Qahtan dan Adnan. Selanjutnya keturunan Qahtan. Di negeri asli keturunan Qahtan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul menjadi raja, seperti Raja Yaman, Raja Sabah, dan Raja Himyar. Terus semenjak bendungan Sabah rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara. Diam. Semenjak bendungan Sabah rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan seperti Hirah dan Hosasina. Terus suku Aus dan Khosroj yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Qahtan ini. Terus juga ada keturunan Adnan, disebut Arab Musta'ribah, artinya pencampuran antara darah Arab asli yang mendiami Makkah dengan darah pendatang, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy. Kemudian keturunan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hasyim. Terus Ka'bah. Jadi Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail ini sebagai tempat beribadah bagi agama Hanif. Kemudian juga orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah. Seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan. Menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi kurang lebih 350 berhala yang menggambarkan jumlah suku di Jazirah Arab. Kepercayaan dan agama. Jadi mayoritas bangsa Arab ini adalah penganut agama Watsani. Agama Watsani ini penyembah berhala. Terus juga dikisahkan bahwa penyebar agama Watsani pertama di tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, ini dia orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Terus setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jenis dan bentuk berhala bermacam-macam tergantung pada persepsi mereka tentang Tuhannya. Kepercayaan dan agama. Jadi sebagian bangsa Arab di Hijaz, Mekah, Yastrib, Taif, dan sekitarnya sudah memiliki kepercayaan, tradisi, dan pengaruh tiga agama besar saat itu. Yang pertama agama Yahudi, agama Kristen, dan Zoroaster atau Majusi. Terus politik. Di sini terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Jadi selama zaman jahiliyah, seluruh Semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam. Nah ini mereka berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Terus pemerintahan. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tapi suku-suku yang dipimpin kepala suku yang disebut Syekh.
Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu dinamakan syekh. Terus juga di kalangan bangsa Arab penetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan mereka ini adalah kota Mekah. Jadi keberadaan Ka'bah di Makkah sebagai tempat peribadan bangsa Arab. Terus suku yang pernah memerintah di Makkah ini adalah ada suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Huza'ah, dan suku Quraisy. Terus selanjutnya posisi penting pemerintahan. Hijabah. Lah hijabah ini penjaga kunci-kunci Ka'bah. Terus juga ada sikoyah. Sikoyah ini pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan oleh para penziarah. Terus diat. Diat ini kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Terus sifaroh. Pengurus pajak untuk orang miskin. Terus ada nadwah. Jabatan ketua dewan. Terus 6 ada hazimunah. Pengurus balai musyawarah. Terus 7 hazinah. Jabatan administrasi keuangan. Terus yang ke-8 azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Jadi tadi yang saya bacakan itu posisi penting pemerintahan. Terus ada sosial budaya. Di zaman jahiliyah mempunyai konotasi barbarisme, tidak beradab, pasar buas, dan tak berbudaya. Terus membunuh anak-anak perempuan, Quran surat At-Takwir, membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, Quran surat Al-An'am. Terus juga poliandri, yaitu seorang perempuan menikah dengan beberapa lelaki. Terus ba'dal, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Jadi hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair, maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi yang sangat berkembang di Arab ini, para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Melalui puisi-puisi mereka lah sejarah bangsa Arab sebelum Islam dapat ditelusuri. Terus ekonomi. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi orang Quraisy ini bisa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Yang terakhir ini pelabuhan-pelabuhan laut dan pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordania menelusur bagian tengah pantai-pantai Laut Merah terus menuju ke Yaman. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.